Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang saya banggakan. Senang bisa bertemu kalian dimanapun kalian berada. Tentu saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik dan garis pada lingkaran, yaitu materi matematika peminatan untuk kelas 11. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu kedudukan titik pada lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran akan kita tinjau dalam 3 posisi. Kita lihat posisi yang pertama. Posisi yang pertama, titik itu berada dalam lingkaran. Misalkan titik itu P, X1, Y1 ada pada lingkaran yang berwarna biru ini. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Nah, sekarang menganalisisnya adalah, perhatikan titik P ada dalam lingkaran, maka kalau kita cari jarak titik P terhadap pusat lingkaran, tentu panjangnya akan lebih pendek dari jari-jari lingkaran ini. Sehingga setiap titik yang berada di dalam lingkaran, pasti panjang atau jaraknya terhadap pusat lingkaran lebih kecil dari jari-jari lingkaran tersebut. Maka kita lihat, misalkan persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu persamaan lingkaran berpusat dengan jari-jari R. Kalau kita ganti X dengan X1 dan Y dengan Y1, maka kita dapatkanlah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nilainya ini akan lebih kecil dari kuadrat jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian bagian yang kedua ini adalah, misalkan persamaan lingkarannya ini berpusat di A, B, berjari-jari R. Maka persamaannya kita ganti X-nya dan Y-nya dengan X1 dan Y1, kita dapatkanlah X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat, pasti nilainya lebih kecil dari kuadrat jari-jari. Demikian misalkan lingkarannya kita ambil dalam bentuk umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Jika kita ganti X dan Y-nya dengan X1 dan Y1, kita dapatkanlah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C, nilainya lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan, kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka kita dapatkanlah posisi titik itu ada dalam lingkaran. Kemudian kita bahas posisi kedua. Posisi kedua adalah titik itu berada pada lingkaran. Artinya, titik itu memotong lingkaran di tepat di kelilingnya ini. Nah, sehingga jarak titik P, X1, Y1 terhadap pusat otomatis sama dengan jari-jarinya. Maka dengan demikian pernyataan yang ini tinggal kita ganti, lebih kecil ini ganti dengan tanda sama dengan. Sehingga sekarang kita dapatkanlah X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0. Jika posisi titik tadi ada pada lingkaran, maka panjang jari-jarinya sama. Kita sebutlah ini titik berada pada lingkaran. Sekarang kita lihat posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga, titik itu atau titik P, X1, Y1 berada di luar lingkaran. Nah, kalau kita cari jarak titik P ke pusat lingkaran ini, otomatis panjangnya atau jaraknya ini lebih besar dari jari-jarinya. Akibatnya, pernyataan ini tinggal kita ganti menjadi sistem pertidaksamanya menjadi lebih besar. Sehingga kita dapatkanlah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Kemudian X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C lebih besar dari 0. Maka posisi seperti ini disebutlah titik P berada di luar lingkaran. Sekali lagi kita simpulkan, posisi titik pada lingkaran dilihat dari 3 tempat, yaitu pertama di dalam lingkaran, kedua pada lingkaran, ketiga di luar lingkaran. Kalau dia di dalam lingkaran berarti nilai jarak ke pusat lebih kecil dari jari-jari lingkaran tersebut. Jika terletak pada lingkaran, jarak ke pusat sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Jika
dia di luar, berarti jarak ke pusat lebih besar dari jari-jari lingkaran tersebut. Semoga sahabatku bisa memahami penjelasan saya ini. Untuk lebih jelas, kita akan bahas beberapa contoh berikut. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukanlah kedudukan titik B 5,4 terhadap lingkaran yang berpusat di 2,-1 dan berjari-jari 5. Mari kita jawab. Langkah pertama kita buat dulu persamaan lingkarannya, di mana persamaan lingkaran berpusat di A, B berjari-jari R adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti pusatnya sekarang, A-nya 2, B-nya min 1. Kita masukkan ke sini, maka kita dapatlah X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang B-nya min 1 kuadrat. Nah, ini kita hitung, min-min jadi plus, 5 kuadrat jadi 25. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-1 berjari-jari 5 adalah X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya, kita akan tinjau posisi titik 54. Posisi titik 54 kita masukkan ke persamaan ini yang berpusat di A, B. Berarti X1-nya 5, Y1-nya 4. Kita masukkan, sehingga kita dapatkanlah 5 kurang 2 kuadrat tambah 4 tambah 1 kuadrat, titik-titik 25. Kita belum tahu ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Selanjutnya kita hitung, 5 kurang 2, 3 kuadrat 9, 4 tambah 1, 5 kuadrat 25. Ini kita jumlahkan 9 tambah 25, kita dapatkanlah hasilnya 34. Perhatikan 34 ini lebih besar dari 25, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar. Kita lihat di sini, kalau dia lebih besar dari jari-jarinya, berarti kita tarik kesimpulan, titik B yang kita cari ini berada di luar lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Semoga contoh satu ini bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2, titik B 1,1 terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kurang A kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang mungkin adalah 1, 4, 2, 3, 3 min 2, 4 min 1. Dari nilai-nilai ini, kita akan lihat mana yang benar. Pilihan pertama, 1, 2, 3 saja yang benar. Pilihan B, 1 dan 3 saja yang benar. Pilihan C, 2 dan 4 saja yang benar. Pilihan D, hanya 4 yang benar. Atau pilihan I, semuanya benar. Mari kita jawab. Titik B 1,1 itu terletak di luar lingkaran. Maka persamaan lingkaran ini kita ganti menjadi lebih besar dari 5. Kemudian kita ganti X-nya 1 dan Y-nya 1. Maka sekarang kita dapatlah X kuadrat tambah Y kurang A kuadrat lebih besar dari 5, ganti X 1 dan ganti Y1, maka kita dapat 1 kuadrat tambah dalam kurung 1 kurang A kuadrat lebih besar dari 5. Ini kita hitung, maka kita dapatkanlah 1 kuadrat 1, ini kita keluarkan 1 kuadrat, 2 kali 1 kali min A, ini menjadi min 2A, min A kuadrat sama dengan A kuadrat. Selanjutnya lebih besar dari 5. 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 pindahkan ke kiri menjadi 2 kurang 5, sehingga hasilnya sama dengan min 3. Maka bentuk ini kita tulis menjadi A kuadrat dikurang 2A dikurang 3 lebih besar dari 0. Ini kita faktorkan, kita dapatkanlah faktornya A kurang 3, A tambah 1. Nah, sekarang di sini pembuat nolnya adalah A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Selanjutnya kita taruh dalam garis bilangan. Di sini A-nya min 1, di sini A-nya 3. Kita uji salah satu. Misalkan kita ambil di kiri ya. Misalnya ambil di kiri lebih kecil dari min 1, misalnya min 2. Masukkan ke sini, min 2 kurang 3 min 5, min 2 tambah 1 min 1, min 5 kali min 1 sama dengan 5. Tandanya positif. Selanjutnya positif, negatif, positif.
Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan ini karena dia adalah lebih besar, maka kita ambillah yang bertanda positif. Maka yang bertanda positif adalah A lebih kecil dari min 1 atau A ke kanan lebih besar dari 3. Nah, di sini yang memenuhi A lebih besar dari 3, berarti yang lebih besar dari 3 di sini adalah 4, berarti yang memenuhi pilihan 1. Kemudian lebih kecil dari min 1, berarti yang lebih kecil dari min 1 di sini memenuhi adalah min 2. Maka yang benar dari jawaban 1, 2, 3, 4 adalah 1 dan 3 benar. Berarti pilihannya adalah 1 dan 3 saja yang benar. Maka jawabannya adalah B. Mudah-mudahan contoh nomor 2 sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lihat satu contoh terakhir. Contoh 3. Titik P, A,3 terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 5X kurang 4Y kurang 3. Tentukanlah nilai A atau tentukan batasan nilai A. Mari kita jawab. Titik P, A,3 kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 5X kurang 4Y kurang 3 sama dengan 0 dari persamaan ini. Kita ganti X-nya A dan Y-nya 3. Maka sekarang kita dapatkanlah A kuadrat tambah Y 3 kuadrat 5 kali A pengganti X dikurang 4 kali 3 pengganti Y. Kurang 3 lebih kecil dari 0 karena dia titik P itu terletak di dalam lingkaran. Selanjutnya ini kita hitung A kuadrat 3 kuadrat 9 kali 5A 4 kali 3 12 kurang 3. Berarti ini menjadi A kuadrat kurang 5A ditambah 9 kurang 12 min 3 kurang 3 min 6. Sehingga bentuk sederhana dari sini adalah A kuadrat kurang 5A kurang 6 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. Faktor dari sini adalah A kurang 6 dikali A tambah 1. Selanjutnya kita cari pembuat 0. Kita dapatkanlah pembuat 0-nya, berarti di sini A-nya sama dengan 6 atau A-nya sama dengan min 1. Selanjutnya seperti ini tadi kita tempatkan dalam garis bilangan. Min 1 di kiri, 6 di kanan. Kita uji salah satunya, ambil di kiri. Misalnya di kiri min 2 ya. Masukkan ke sini. Min 2, min 6, min 8, min 2 tambah 1, min 1. Min 8 kali min 1 sama dengan 8. Berarti bertanda positif. Positif, negatif, positif. Karena di sini dia lebih kecil, maka kita ambil yang bertanda negatif. Sehingga batasan nilai A adalah A lebih kecil dari 6, lebih besar dari min 1. Demikianlah untuk menyelesaikan soal nomor 3. Sahabat paham, demikianlah penjelasan saya tentang sesi pertama, yaitu kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk sesi berikutnya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Jangan lupa, silakan ditonton. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.